Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Kifah Al-Putra MPDI, yakni mengenai ijtihad, ittiba', taklid, dan talfik. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yakni saudari Anindya Kirana Khairunisa dengan NIM 21060210019, mohon maaf. Kemudian saya sendiri Faizatul Ummah dengan NIM 21060211019 dan saudari Fiona Razak Afandi dengan NIM 21060211030. Akan ada 3 bab yang kita bahas, yakni ijtihad, ittiba', taklid, dan alfiq. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni ijtihad. Ijtihad merupakan suatu upaya bersungguh-sungguh yang dilakukan seseorang berilmu dalam mencari hukum suatu persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis, dengan tetap menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utamanya. Kemudian ada dasar-dasar dalam melakukan ijtihad, yakni bersumber dari Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la taqul lil khainina khasima. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Menurut para ulama, ijtihad di dalam ayat ini, yakni menggunakan Al-Quran dan Sunnah, merupakan ijtihad jalan qiyas, yakni menyamakan kasus yang terjadi dengan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran, baik Al-Quran maupun hadis, dengan melihat persamaan ilat di antara keduanya. Kemudian ada hukum yang didasarkan pada hadis, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'adz bin Jabal saat beliau diangkat menjadi qadhi di Yaman dan melakukan dialog dengan Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?" Jawab Mu'adz, "Saya akan menetapkan perkara berdasarkan nas Al-Quran." Nabi bertanya, "Bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam Al-Quran?" Jawab Mu'adz, "Dengan sunnah Rasul." Kemudian Nabi mengakhiri pertanyaannya dengan berkata, "Bagaimana jika di dalam sunnah pun tidak kau dapatkan?" Mu'adz menjawab, "Saya akan menggunakan kemampuan saya untuk menetapkan dengan pikiranku." Kemudian Rasulullah SAW mengakhiri dialog mereka dengan mengatakan, "Segala puji hanya bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya jalan yang diridhoinya." Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Mu'adz akan melakukan ijtihad dengan ra'yu, yakni pikiran, jika tidak menemui jawaban atas permasalahan di dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah mendukung hal ini sehingga ra'yu dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, yakni seseorang yang akan melakukan ijtihad. Yang pertama ialah memahami bahasa Arab, karena pedoman utama dalam berijtihad adalah Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab. Yang kedua, yakni memiliki kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran untuk memahami hukum-hukum yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui seluk-beluk mengenai hadis terkait hukum syar'i di dalamnya, periwayatan, dan kuat tidaknya sanad. Kemudian memahami aspek qiyas, yakni mengerti tentang ilat dan hikmah pembentukan syariat. Kemudian menurut Ad-Duwailibi dalam buku Ushul Fikih dalam tengah memahami hukum Islam yang ditulis oleh Amrullah Hayatuddin, dari segi metodenya, ijtihad dibagi menjadi 3 macam, yakni al-ijtihad al-bayani, al-ijtihad al-qiyasi, dan al-ijtihad al-istishlahi.
Yang pertama, al-ijtihad al-bayani merupakan ijtihad dengan menjelaskan hukum-hukum syara yang sudah terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, al-ijtihad al-qiyasi merupakan ijtihad dengan menetapkan hukum-hukum syara atas permasalahan-permasalahan yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis dengan mengkiaskan kepada hukum-hukum syara yang sudah ada dalam nasnya. Kemudian yang ketiga, al-ijtihad al-istislahi, yakni ijtihad dengan menetapkan hukum-hukum syara dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada nasnya dalam Al-Quran maupun hadis melalui penalaran berdasarkan prinsip al-istislah, yakni kemaslahatan. Kemudian tiga konsep ini disempurnakan oleh Muhammad Taqiyyu Al-Hakim yang membaginya lagi menjadi dua bagian, yakni ijtihad al-aqli dan ijtihad syara. Ijtihad al-aqli merupakan ijtihad yang didasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara. Mujtahid dibebaskan berpikir dengan mengikuti kaidah-kaidah pasti seperti menjaga kemudaratan, disertai alasan dan lain-lain. Kemudian ijtihad syara merupakan ijtihad yang didasarkan pada syara, termasuk di dalamnya pembagian ijma, qiyas, istihsan, uruf, istishab dan lain-lain. Kemudian dari segi mujtahidnya maka dibagi lagi menjadi dua, yakni ijtihad fard dan ijtihad jama'i. Ijtihad fard merupakan ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid atau beberapa mujtahid untuk menemukan hukum syara dari permasalahan yang terjadi yang belum ada hukumnya. Ijtihad ini merupakan ijtihad yang dilakukan oleh imam madhab yang 4. Kemudian ada ijtihad jama'i, yakni ijtihad yang dilakukan oleh seluruh mujtahid untuk menemukan suatu hukum yang kemudian menghasilkan kesepakatan bersama. Hal inilah yang disebut dengan ijma' al-ulama. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai ittiba akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni saudari Anin. Kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang ittiba. Pengertian ittiba. Ittiba berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar, kata bentukan dari kata ittiba'a yang berarti mengikuti. Dikatakan mengikuti sesuatu jika berjalan mengikuti langkahnya dan mengiringinya. Kata ini berkisar pada makna menyusul, mencari, mengikuti, meniru, dan mencontoh. Yang kedua, menurut istilah, ittiba merupakan mengikuti pendapat seseorang seperti ulama berdasarkan pengetahuan dalil yang digunakan oleh ulama tersebut. Yang ketiga, terdapat menurut syar'i. Ittiba merupakan mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat dan agama atau dalam setiap perkataan dan amal perbuatan serta dalam berbagai situasi yang dia alami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan seorang faqih atau mujtahid, mengetahui alasannya dan tidak terikat oleh salah satu mazhab dalam mengambil suatu hukum berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan cara perbandingan. Hukum ittiba. Hukum ittiba adalah wajib bagi umat muslim karena ittiba merupakan perintah Allah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 3 yang memiliki arti ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Kewajiban ittiba kepada Rasulullah juga diperintahkan seperti dalam surat Ali Imran ayat 31 yang memiliki arti, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tujuan ittiba adalah mukallafun, dapat meraih keyakinan dan menyugesti dirinya untuk melakukan ajaran-ajaran agama tanpa keraguan sehingga menimbulkan keikhlasan pada dalam dirinya. Posisi ittiba. Yang pertama ada ittiba kepada Rasulullah SWT karena sebagai salah satu syarat diterima amal. Yang kedua, terdapat ittiba adalah bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Yang ketiga, ittiba merupakan sifat yang utama ulama, fuqaha, dan orang-orang yang salih. Lalu ada bentuk-bentuk ittiba. Yang pertama ada ittiba kepada Allah dan Rasulullah.
Yang kedua, terdapat ittiba kepada selain Allah dan Rasulullah, sehingga dalam persoalan ini terjadi ikhtilaf ulama. Yang pertama, pendapat yang tidak memperbolehkan menyatakan ittiba hanya dibolehkan kepada Allah, Rasul, dan para sahabat saja, tetapi tidak boleh kepada yang lain. Yang kedua, pendapat yang memperbolehkan berittiba kepada para ulama, karena para ulama dikategorikan sebagai warisatul anbiya, yaitu ulama adalah pewaris para nabi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fiona. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang taklid dan talfik. Yang pertama, taklid. Apa sih talfik? Taklid itu, taklid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qalada yuqallidu qilada taklidan, yang berarti meletakkan kalung di leher. Sedangkan menurut istilah, taklid yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah atau dalil kebenaran pendapat tersebut. Suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapat maupun perbuatannya, dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Beramar berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Taklid dalam ilmu usul fikih memiliki rukun yang menjadi komponen pokoknya. Pertama, al-muqallad fih, yaitu pendapat atau topik tertentu dijadikan sebagai objek seseorang untuk melaksanakan taklid. Kedua, al-muqallad adalah seseorang yang pendapat atau pada pola pikirnya digunakan oleh orang lain sebagai pedoman atau pegangan. Ketiga, al-muqallid, yaitu seseorang yang mengikuti pendapat orang lain. Pendapat atau topik yang bisa menjadi objek taklid dapat dijelaskan dengan ketentuan hukum sebagai berikut. Yang pertama, taklid dalam akidah, yaitu taklid terhadap hal-hal yang berkaitan erat dengan keyakinan. Kemudian ada taklid dalam usul al-din yang meliputi pemahaman terhadap sifat wajib, muhal, dan jaiz bagi Allah. Kemudian ada taklid dalam al-furu, yaitu taklid dalam hal yang berkaitan dengan amaliyah ibadah seseorang. Kemudian ada pengertian talfik. Apa sih talfik itu? Talfik berasal dari kata lafako, yang artinya mempertemukan menjadi satu. Sedangkan talfik secara bahasa berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah dapat dipahami sebagai mencampur adukan dua pendapat atau lebih dalam satu permasalahan hukum, sehingga menimbulkan pendapat baru. Kemudian, talfik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu talfik dalam lebih dari satu qadliyah, seperti seseorang yang berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala saja, bertaklid pada Imam Syafi'i. Kemudian dia salat menghadap kiblat, bertaklid pada Imam Abu Hanifah. Kemudian ada talfik dalam satu qadliyah, seperti berwudu dengan mengusap sebagian kepala saja. Setelah berwudu, dia menyentuh perempuan, lalu melakukan sholat. Salat ini kemudian menjadi perdebatan serius di kalangan ulama, apakah sah atau tidak. Kemudian ada 3 bentuk talfik yang disepakati para ulama bahwa talfik itu tercela dan tidak boleh dilakukan, yaitu yang pertama, kesengajaan mencari yang mudah-mudah. Kemudian ada talfik yang mengakibatkan batalnya hukum hakim. Yang terakhir ada talfik yang menuntun seseorang untuk menyebutkan pendapat yang telah dibuatnya untuk diarahkan ke pendapat lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, kritik maupun saran, silahkan diketikkan pada kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.